Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau tadi MC-nya mengatakan menyebut saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, memang itu sepertinya harus wajib dibunyikan. Tetapi saya ini ditugasi oleh Bapak Jokowi, ada dua badan, yaitu badan yang pertama tadi telah disebut Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi itu sebetulnya membuat saya tugas berat sekali. Lalu yang kedua adalah juga Ketua Dewan Pengarah Badan Research Inovasi Nasional. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, para kepala desa dan pengurus desa yang lain, saya terima kasih diundang. Saya tidak menyangka akan diundang karena meskipun saya tahu, karena saya ini suka belusuan ke desa-desa. Kalau namanya belusuan itu pasti itu bahasa Jawa ya. Jadi kalau bahasa daerah lain, diam-diam pergi ke desa-desa, tidak perlu gembar-gembor, untuk melihat cara kehidupan di desa itu sebagaimana sih betulnya. Jadi kalau tadi saya dengarkan, dan tentunya saya harus menyebut yang hadir, yang namanya tidak perlu semuanya disebut ya. Yang paling penting itu adalah tentu Menko Pak Luhut, lalu Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Saya tanya apa Menteri Desa ada Wamen yang hadir, lalu tentunya yang mengundang saya yaitu Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Bapak Asri Anas, lalu Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional, APDENAS, yaitu Bapak Sutaryo, Sutarwijaya. Ya, Sutar, susah loh namanya, jadi mohon maaf kalau salah nama. Lalu itu APDENAS dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN PPDI. Kok hampir sama PDI Perjuangan ya? Lupa atau mirip? Jadi namanya Bapak Indra Utama Widi Hartono. Saya ini suruh bicara. Jadi nanti kalau bosan teriak ya, karena panas ya. Karena saya bisa, karena sudah terbiasa bertemu dengan rakyat. Kalau dilepas saya bisa loh 3 jam terus menerus. Betul, ini bukan bohong. Nah, nggak mau nanti situ kalau onos udah pada makan belum? Benar, jangan bohong loh. Loh, saya bisa lihat mana yang namanya sudah kenyang dan belum loh. Jadi karena saya kalau sebagai presiden itu sudahlah Pak Jokowi saja. Jadi kalau saya ambil yang sebagai ketua Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila. Mengapa beliau menyuruh saya? Karena beliau merasa yakin kalau saya ini dari sisi ideologi adalah Pancasilais. Pertanyaan saya, yang kumpul di sini sebagai katanya desa bersatu, orang-orangnya itu semua orang-orangnya loh Pancasilais apa tidak? Kok kayaknya suaranya masih ada ragu-ragu ya? Berarti masih ada yang belum masuk ke hati bahwa kalian tuh Pancasilais loh. Kenapa saya
mengatakan selalu begitu, karena gini, saya membuat sebuah salam, nanti tolong ditiru. Nah cuman maaf, beribu maaf, ibu karena sudah tua ya, umur ibu sekarang 76 loh. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya kalau disuruh berdiri situ, kaki saya nanti yang ini, apa namanya, dia marah. Jadi mohon beribu maaf, saya duduk ya. Nah, jadi sudah ada yang harus disosialisasikan. Saya minta tolong kepada mereka yang merasa ideologinya Pancasila atau orangnya Pancasilais, kalau untuk adakan rapat, mengadakan pertemuan itu memberi salam. Jadi begini, kalau saya angkat begini, lalu saya teriakkan, seharusnya berdiri, salam Pancasila. Lalu nanti kalian menjawabnya juga sama, tapi kan kalian sudah berdiri. Nah, saya mohon mereka yang di sana yang sedang duduk, kalau saya teriak Pancasila, bersedia tidak untuk juga hanya 1 menit juga tidak, berdiri dan mengatakan salam Pancasila. Masih banyak yang kaget. Itu yang sebelah sana pada nggak mau berdiri. Jadi berarti kalian bukan orang Pancasilais loh. Ya loh, itu saya titeni loh. Nah, lagi ya. Yang semangat dong, katanya udah makan. Jadi salam Pancasila. Nah, keren toh, terima kasih banget. Terima kasih sekali. Jadi dengan demikian, kenapa? Itu saya bilang sama Pak Jokowi, Pak, telinga orang tuh mestinya dengar. Kalau ada sesuatu yang baru masuk ke telinganya, masuk ke pikirannya, dan masuk ke dalam hatinya. Jadi maksud saya ngomong begini kenapa? Karena saya ditugasi untuk itu. Saudara-saudara sekalian, tadi saya bisik-bisik sama Pak Mendagri, Pak Tito, ya Mendagri kan. Jadi Pak Tito, kadang-kadang ini rakyat itu diberi simbol-simbol, tetapi di dalam pengertiannya, apakah mereka tuh sebenarnya mengerti simbol-simbol itu? Nah, apa maksud Ibu? Karena begini, sejarah desa itu dari zaman dulu sebetulnya kita ini harus mengerti hidup di dalam sebuah negara yang dari dulunya, sebelum dibikin oleh proklamator bangsa kita Bung Karno, kita itu dijajah. Ini harus diingat 3,5 abad oleh Belanda. Dan setelah itu bangkitlah namanya perjuangan. Perjuangan itu paling banyak datangnya itu adalah orang-orang yang berada di desa. Itu benar loh, kalau tidak percaya cari di buku sejarah. Jadi mungkin nenek moyang kita itu dengan tanpa persenjataan, mereka merasa sudah tiba waktunya kita harus mengikis, menghilangkan yang namanya penjajahan. Nah, disitulah terjadinya sebenarnya, kalau saya nguping ke desa dan kita ini multi etnis, kita ini sebenarnya tidak sama. Jadi kalau desa bersatu saya setuju, tetapi jangan lupa yang namanya daerah itu desanya beda-beda loh. Desa aja namanya ada nagri kan, umpamanya kalau di Sumatera mana itu barat, ya kan? Ya, tapi esensinya itu boleh ditangkap, karena kalau kalian tidak bersatu, kalian bubrah. Jadi maksud saya, apa tadi yang telah diminta supaya Ibu dengarkan. Kuping saya itu jauh kalau dengar. Artinya apa? Tidak perlu saya datang sebetulnya, saya tahu. Tetapi tolong juga dipikirkan. Kalian harus berembuk. Itu namanya kearifan lokal. Itu namanya sebetulnya gotong royong. Itu namanya Pancasila. Yaitu apa? Musyawarah untuk mufakat.
Pertanyaannya, apakah itu masih dijalankan oleh kalian? Jangan bohong lo ya. Kalau ibu datengin nanti blusuk-blusuk lo. Ya, karena itu kekuatan desa. Karena kalau tidak ada lagi hal itu, sudahlah. Kalian hanya dijadikan apa? Seperti wayang. Suruh ke sana, suruh teriak-teriak, suruh ke situ, nanti teriak-teriak lagi. Padahal esensinya itu tahu apa? Esensi itu apa? Hakikat isinya. Apakah benar dapat membantu kehidupan kalian di desa apa tidak? Ini yang harus benar. Kepala desa kalau terpilih itu benar loh, ngurusi rakyatnya loh. Tadi dibilang bahwa di compare. Oh tadi saya dengarkan toh Pak siapa? Bilang kalau kepala desa itu enggak selalu kayaknya koruptor dibandingkan katakan yang lain gitu. Saya suka mikir loh, ibu ini suka ngeliat loh. Untuk jadi kepala desa sekarang, ayo ngomong enggak, jangan bohong lo ya, yang bener loh. Karena ibu suka belusukan. Kalau lagi mau ada pemilihan, ibu suka nongkrong, ingin tahu yang dipilih siapa ya. Nah orang-orang pada bilang, tapi bu ada 3 calonnya bu. Terus padahal kita senangnya yang Pak A. Terus iya, tapi yang Pak C itu wah bandannya wokeh bu. Ya jangan bohong loh, itu fakta lapangan loh, saya tahu loh. Benar apa tidak? Kurang banyak yang teriak. Ayo, sudah berhentilah, jangan dilakukan itu. Karena saya selalu bilang, kamu itu harus dicintai dan mencintai rakyat. Karena dengan demikian, apa yang diinginkan oleh desamu itu pasti bisa terwujud. Tadi kan disebut tuh, tadi sebelum saya datang, wah teriak-teriak gitu kan. Terus waktu kapan saya liatin, aduh ini ngapain sih buang waktu, buang duit. Kalian itu boleh meminta, karena ini negara bangsa, ini milik kalian. Tetapi juga harus mikir, seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya. Presiden kita itu tadi kan Pak Jokowi kan gitu, banyak kan. Saya lihat Pak Jokowi surveinya tinggi gitu. Saya cuma ketawa aja kalau udah ngeliat gitu. Boleh, idola itu namanya. Persoalannya coba kasihanin dong. Badannya kan makin kering ya, makin kurus loh. Karena ininya pusing loh, ngurusin negoro. Negoro ini susah loh diurus. Jangan satu ya terprovokasi. Ini ibu bilang banget, nanti itu ada wartawan, ibu nih hari-hari ini seneng banget dibully sama wartawan. Nanti dibilangnya ibu ngajari provokator. Nah padahal provokasi sama provokator tuh beda gitu loh. Nah kebayang nggak, jadi guyo di desa masing-masing, kepalanya itu juga kamu juga yang jadi rakyat. Capek deh. Bener, kenapa? Sekarang orang yang mau jadi itu banyak ngumpulin uang. Waduh, dengan jalan segala macam. Ibu tahu apa enggak? Tahu. Kenapa kok ibu diem? Saya pingin lihat akhiran dorang ini apa. Nanti paling tidak bisa kena 3 huruf, tahu enggak? Apa itu? Apa itu? Nah, iya KPK, apa itu panjangnya? Ayo. Nah, hati-hati loh. Saya udah ngomong loh, terbuka loh. Banyak orang nggak berani ngomong kayak saya gini loh. Iya, karena saya tahu apa yang akan diperbuat. Karena diam-diam saya banyak yang nyayangi saya loh. Jadi mereka mau loh. Jadi mata saya, telinga saya, kalau liatin orang itu kayaknya nggak bener, diem aja ya. Nah tapi ibu, pikiran ibu tuh benar. Waduh bu, katanya iya toh, iya bu, ya wes menang.
diem. Jadi tolong jangan ke bawah arus, ngerti? Itu Pancasila. Karena apa? Di kita yang namanya gotong royong itu adalah apa? Keteguhan hati dan pikiran. Kalau A ya A, kalau B ya B. Nggak ada. Nah, saya bilang politik sekarang itu seperti orang berdansa. Ini tahun-tahun ini politik. Kenapa? Karena orang lagi mikir, aku melu no kono atau aku melu kono, atau melu dua-duane, pusing akhirnya pingsan dewe. Gitu loh. Jadi jangan terbawa arus. Pilih orang yang baik. Nah, seperti Pak Jokowi itu kan saya pilih karena saya yakin beliau orang baik. Oke. Nah, saya jadikan bisa ngatur pemerintah. Tentu semua itu tidak bisa disenangkan, pro kontra pasti ada. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka dan mempunyai ajas ideologi Pancasila, kalian sebagai anak-anak bangsa harusnya punya pendirian bahwa kalau sebagai bangsa saya tidak mau dipecah-pecah. Tadi sudah mengakui bahwa kami adalah Pancasilais. Ikutin, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, bilang, tapi jangan sembunyi. Banyak orang sekarang yang menurut saya munafik, sembunyi dia. Kalau saya, ya ini ada depan, saya tinggal nunggu wartawan bully saya enggak, gitu. Terus nanti saya tanya, itu media mana tuh yang bully? Mana lagi yang bully? Namanya siapa? Saya tahu. Dia disuruh, tapi dia tidak mengenal Pancasila dan tidak mengenal apa namanya kalau di media, kode etik jurnalistik. Itu mereka itu. Tinggal saya terima aja. Oke. Karena apa? Sebetulnya saya boleh gugat loh. Tapi kasihan loh mereka. Mereka kan cari makan juga. Iya, cuman kenapa ngikut-ngikut? Itu loh, benar gak? Itu apa? Itu Pancasila loh. Kalau situ mau tahu Pancasila aku apa toh, Bu? Saya kalau ke desa apa? Duduk melosor kepala desanya, Bu. Dulu kan saya DPR-nya Jawa Tengah 3 kali. Kalau datang gitu, nanti ya kepala desanya, Bu, bisa datang ke rumah, nggih monggo, wonten napa Pak? Nggih, ngobrol mawon. Saya bisa bahasa Jawa. Iya, gitu. Saya bisa bahasa Bengkulu. Saya bisa karena ibu saya Sumatera. Jadi jangan kalau main-main gitu kupingku ntar nggak denger loh. Suami saya orang Palembang. Wong Kito, mana sini bagian Wong Kitonya? Ini Wong Kito. Aku nggak bisa dibohongin sama dia. Mak mano iko. Saya suami saya kan orang Palembang udah meninggal, Pak Taufik. Kalau ngomong di rumah bahasa Palembang supaya nggak lupa, gitu loh. Jadi untuk begitu saya minta dengan sangat, tolonglah jaga kemerdekaan ini juga. Susah payah loh nenek moyang kita. Udah Bung Karno itu mulutnya mengorganisir orang banyak, tapi mulutnya yang menyebutkan proklamasi. Jadi diberi nama proklamator. Kalau saya nanya, Bapak tuh benernya takut nggak sih waktu mau ngomong itu? Ya takut lah, orang di situ banyak tentara Jepang, masih apa sih kalau spelling tuh kayak no jaga gitu tuh apa namanya, bukan berdiri oh standby. Iya, jadi kan intinya bisa gitu dia bilang proklamasi. Nah, begitu langsung bisa ditembak. Itu sejarah. Kalian yang lupa pada sejarah, tidak tahu menjadi siapa kalian, tinggal di bumi Indonesia yang telah merdeka ini, maka kalian adalah orang-orang yang melupakan sejarah kalian sendiri. Kenapa? Coba lihat nenek moyang saya kemana-mana,
adalah makam-makam itu saya selalu hormati loh. TMP di mana-mana, di negara lain belum tentu loh. Saya mungkin orang yang sudah 2/3 keliling dunia. Setiap keliling dunia saya minta ke TMP, nggak ada yang bilang nggak ada. Artinya kemerdekaannya diberikan, bukan dilawan dengan darah dan air mata. Di kita tuh begitu loh, jangan lupa loh. Jangan lupa loh. Nanti anak cucu kalian mau dijajah lagi. Ayo, mau? Iya, mikir. Kalau saya suruh bicara Pancasila, ini yang saya katakan. Saya nggak akan bohong. Kalau ada yang mau membantah debat sama saya, silakan. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa ya namanya waktu zaman Jepang, Promusa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan supaya rakyat kita sadar, sesadar-sadarnya siapa dia, rakyat Indonesia yang tercinta untuk membangun apa? Negara Indonesia yang merdeka menuju apa? Indonesia Raya. Kalau kalian hanya bicara mesti dibagi duitnya segini, mesti gini, kerja dulu. Iya dong, sudahlah. Ibu suka mikir, prihatin dong. Ngapain hari gini masih demo sih? Nggak usah. Ini ada. Katanya ini pimpinan, suruh baik-baik datang. Ini Pak Utut ada. Hah? Ini juga dari DPR. Datang baik-baik. Ngapain kalian? Hah? Mau bukannya apa? Katanya ibu, namanya demokrasi, orang boleh dong demo. Yes. Tapi enggak begini caranya. Karena sudah buang duit. Tadi dibilang datangkan ke sini yang paling banyak duitnya lapor sama ini adalah Jawa Timur. Karena apa? Angkutannya 3 kali. Kuping ibu nggak dengar banget. Ngapain? Udah kerja baik-baik. Nggak akan keinginan. Wah, ibu ini belajar loh dari Bung Karno. Apa itu namanya? Propaganda budak-budak. Apa supaya neken orang biarin kalah? Nggak bisa lagi sekarang. Karena Pancasila tuh nggak ada gitu. Ini musyawarah untuk mufakat. Kalian Pancasilais nggak? Ayo jawab. Nah, jangan loh. Ntar kalau ibu belusuk tempat kamu ternyata nggak gitu, ya sudah ya. Kalian udah kepanasan. Padahal yang mesti ibu bacakan segini loh. Tapi saya pikir enggak lah, kasihan kan. Ini pulang langsung kan? Loh iya, jam berapa selesainya? Nah, wes, kok kapan-kapan ketemu nih? Wes, ora usah ngamuk-ngamuk. Percaya sama ibu nggak? Ya udah, merdeka! 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 Sebelah sana belum, lemas. Merdeka! Kalau udah mau merdeka, bukan Pancasilais, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.